kinok pasatan tu aja. Yun, nasa ruangan namin, alam ng gawin kita ba, lumara niya, ang muro namin, di ba, nang kita sepakati dito sa ruangan. Magkala, so dia baru solo pasatami di studio dulu. Saya baru pematuan terlebata, dua pasir olah lagi pada teman-teman terlebata. Saya sanai solo mampu dulu, mengulang ini kalau saya lagi mengulang, membalik ke bawah pada pasatami mampu di habar tamu, tas korong wajar juga. Sikit. Tiga kali. Makanya sikit-sikit. Salaman dulu sama. Salam nanti aja. Salam buka. Salam. Buka ini apa? Oh. Ya aku udah. Iya, iya mas.
kita masuk ke acara ibadah. Kalau di ibadah pernikahan kita KBP, dan papa tupa tukar cincin tiki ibadah pamas-masuan namanya. Jadi di patupa doon pas tiki patukolon halapa. Nah, alay ala dan sana tukar cincin tiki patupol atau sonari mah patupa. Jadi natal jolo Ruben mah itu si Tessa, baru Tessa ke Ruben ya, karena ini masih gantian. Bolehlah pakai kata-katanya, aku mencintaimu, hidup semati. Cintaku padamu. Ini simbol cintaku yang tiada pernah selesai. Jadi kelihatannya ya. Kasih ya. Silakan dipasangkan cincinnya. Oke. Ini bersalaman. Ya. Acara Pak Ima di acara nomor model 5 halaman 34. Untuk kor aman nanti berarti di nomor 3. Atau buah bagaimana? Ngaruh dengan besi? Atau buah. Tahu nggak dengan nasi tak suruh lebih parkorna. Siap. Nomor 3 setelah Siap. foto. Siap. Nah dong. Iya. Jadi nyanyi apa? Ada vokal grup? Coba dulu aja deh, tapi nggak tahu. Oke lah. Berarti nggak ada ya? Mana? Emang satu mana ini satu. Pemilihan. Oke. Ya anjuran sama hospital suku-sukunya sama gimana? Dita pasala makata matanya mo dito. Uli bata amanami na makalangsa iluluwagit siya. Muli ate mapasahara nami yung paso na lutuwa pa mo na badiya siya lang pagkilalaw kami doon yung kami basa asmi roham basa buto kami di manuguto na lituhan bagasan hai pasok do kami muli kami o tu bagas joromon di manuguto na lituhan. Agar pernikahan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya.
Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terlebih kepada Ruben dan Tessa, firman Tuhan yang menjadi dasar pernikahan saudara tertulis di dalam Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14 demikian dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Alai gijang salunai ima hahulungan rohai ai tidur rahu-rahu ninasa hari pasar. Ima Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ya. Shalom untuk Ruben dan Tessa. Ya. Karena ini untuk saya dan ini edak saya, ya saya cukup bangga ya bisa melayani pemberkatan pernikahan ini sebagai guru Imam Khalid. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, waktu konseling pranikah bersama Ruben dan Tessa, saya tanya sama mereka, sudah berapa lama mereka saling mengenal? Lalu mereka jawab 7 tahun inah, 6,5 tahun pacaran, kira-kira setengah tahun kenalan, betul ya? Ya saya masih ingat. 6,5 tahun pacaran Bapak Ibu Saudara itu lama juga ya. 6,5 tahun itu usianya cukup lama dalam berpacaran. Jadi saya pikir pacarannya Tessa dengan Ruben ini bukan pacaran yang unyu-unyu lagi seperti orang yang jatuh cinta di awal-awal pertemuan ya, yang setiap detik, setiap waktu itu harus melapor ya, seperti security. Mau makan laporan, mau minum laporan, cuci tangan laporan, cuci piring video callan, semua serba dilapor ya. Itu kalau orang baru jatuh cinta, dimabuk cinta, semuanya serba kamu. Kalau kata lagunya Maya Estianti, mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, semua ingat kamu. Dan kalau orang dimabuk cinta itu ibarat ikan asin, rasa coklat.
punya pasangan, lihat pasangannya makan belepotan, bisa makan yang benar. Nggak ada gemes-gemes di dalam kamar itu, nggak ada lucu-lucu, ya. Tapi begitu kalau orang dibangun cinta, kalau baru-baru pacaran. Tapi saya rasa gaya pacaran Ruben dan Reza sudah tidak di level itu lagi. Mereka 6,5 tahun pacaran, ibarat anak lagi diasuh, itu sudah bisa lari ke sana kemari, Bapak Ibu. Sudah bisa masuk sekolah, ya, sudah bisa ngelawan, karena sudah bisa minta ini dan itu. Itu ibarat anak. Jadi luar biasa juga 6,5 tahun pacaran. Jadi saya yakin bahwa Ruben dan Reza ini sudah tidak dibangun cinta lagi. Begitu. Dan mereka juga akui bahwa selama perjalanan pacaran itu mereka tidak pernah putus. Bapak Ibu Saudara, orang yang pacaran 6 bulan saja bisa putus 10 kali. Putusnya 10 kali. Dan orang yang sudah pacaran 10 tahun itu bisa ujungnya putus. Bisa ujungnya. Kalian udah ada rencana mau putus? Mau nyobain putus sekarang? Enggak ya? Jadi, iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya juga tanya sama Tessa dan Ruben, apa sih arti pernikahan untuk kalian berdua? Kalau saya boleh tahu, apa arti pernikahan? Lalu mereka jawab, pernikahan itu adalah masalah baru dan menghadapi masalahnya dengan cara yang baru. Lalu Ruben katakan, pernikahan itu berarti memiliki teman berbagi masalah. Jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi mau menghadapi masalah yang baru, tapi dengan cara yang baru. 7 tahun pengenalan mereka membawa mereka pada perenungan bahwa pernikahan itu pasti bukan hal yang mudah. Pernikahan itu pasti adalah perjalanan yang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Memang betul. Kalau ketika masih pacaran atau masih sendiri, mau kesana kemari, ya, mau beli ini beli itu, habiskan uang untuk ini untuk itu, ya uang saya, hidup saya, tidak ada yang saya rugikan di sana. Tapi ketika sudah menikah, pasangan atau keluarga Kristen harus selalu ingat. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus 7 ayat 14, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, melainkan istrinya. Artinya, baik suami maupun istri, urusanku adalah urusanku. Urusanku adalah urusanmu, karena pernikahan itu adalah satu, bukan lagi dua, bukan lagi masing-masing. Maka urusan Tessa itu menjadi urusan Ruben. Urusan Ruben itu akan menjadi urusan Tessa. Ya. Jadi kemana Ruben
seminggu. Nah, ini. Jadi kalau ada orang yang sudah menikah tapi masih mengamuk ketika ditanya mau kemana Pak, mau kemana Pak, akan bersama di sini. Anggo yang mana tidak siap untuk dipersatukan. Karena lagi-lagi pernikahan itu adalah satu, bukan lagi dua. Kalau ketika kita sendiri, apalagi perempuan, ya, saya bisa perawatan sesuka saya, menurut kehendak saya bebas pilih tempat perawatan di mana yang saya suka, saya punya tubuh langsing, saya bisa merawat diri dan lain sebagainya, saya bebas beli baju yang saya mau, saya bebas membeli tas yang saya mau. Tapi ketika menikah, pengeluaranku adalah pengeluaranku, pemasukanku adalah pemasukanku. Maka setiap rencana pengeluaran itu harus didiskusikan bersama. Nah ini Bapak Ibu Saudara, makanya banyak rumah tangga yang suka berantem karena salah satu dari pasangannya itu mau beli barang tanpa kasih tahu. Semisal istrinya beli tas 10 juta tidak ada bilang-bilang, atau suaminya tiba-tiba ganti mobil, ganti motor tanpa ada diskusi dengan istri. Tiba-tiba beli alat pancing harga 10 juta, sementara uang sekolah anak belum dibayar. Ini kalau yang seperti ini namanya cari keributan dalam rumah tangga. Sendiri dan berdua itu sangat berbeda. Kalau ketika kita sendiri kumpul bersama keluarga kita sendiri, mau kapanpun itu bisa-bisa saja. Tidak perlu kasih informasi dan pengumuman. Tapi ketika sudah bersama, maka orang tuamu adalah orang tua. Orang tuaku adalah orang tuamu. Bahkan tulangmu, namburumu, tulangmu, semua yang sebelumnya saya tidak kenal, itu akan menjadi bagian dari keluarga saya. Maka suatu saat ketika keluarga Ruben sedang sakit, maka Tessa harus setia di sana mendampingi Ruben. Begitupun sebaliknya, ketika keluarga Tessa sakit, maka Ruben harus setia mendampingi Tessa. Jadi hidup berumah tangga tidak bisa pakai agenda masing-masing. Sama sekali tidak bisa. Kalau mau pakai agenda masing-masing masih bisa kita tunda. Karena belum ada pembakarannya, gitu ya. Jadi tidak bisa kemauan saya, ya terserah saya mau ini, urusan saya tidak bisa. Jadi betul bahwa pernikahan itu adalah perjalanan yang super dan serba baru. Ya, tapi juga tidak mudah, karena harus satu visi, satu tujuan, satu arah, dan satu kepentingan. Bapak Ibu Saudara, menjadi satu itu ada enaknya dan ada tidaknya juga. Ya, enaknya bisa PT-PT, mau makan PT-PT, tidak tanggung sendiri. Ya, mau beli ini kalau tidak ada uang bisa yang satunya menanggung. Enak, ada teman kesana kemari, ya, tidak kesepian. Ada teman curhat, ada teman tukar pikiran untuk mempertimbangkan satu dan lain hal. Ada enak, tapi ada juga tidak enak. Karena menjadi satu itu seolah kemerdekaan kita ini dirampas, ya. Ini itu harus dikontrol, harus kasih tahu, harus begini, harus begitu. Pagi-pagi masih ngantuk harus sudah siapkan keperluan keluarga, padahal mata ini masih begitu berat. Lagi asik-asik kumpul sama kawan, datang istri minta dijemput, anak harus dijemput, tidak bisa menikmati waktu bersama dengan teman-teman. Itu tidak enak. Menjadi satu
dengan kondisi yang begini. Banyak kemudian orang yang karena masalah-masalah sepele yang dia tidak setia, kemudian menyerah. Muluna jolo amanina, mainlah kita pabuang keharuran di keluarga ini, apalagi kekurangan pasangan kita. Baiklah. Tapi sekarang, ya jangankan ngomongin tetangga, suami pun bisa jadi konsumsi publik, istri pun bisa jadi konsumsi publik. Garam tidak ada di dapur itu bisa jadi urusan satu dunia. Nah, itu yang sekarang terjadi. Banyak orang yang tidak siap dengan kondisi yang seperti ini, dan kemudian memilih untuk berpisah. Dan ketika banyak orang yang mempublikasi perceraiannya, itu menjadi sesuatu yang normal di era ini. Nah, itu bahaya. Itu sesuatu yang bahaya bagi kita sebagai orang Kristen. Banyak orang yang tidak paham kalau pacaran itu jatuh cinta, tenggelam dengan cintanya, ya berenang dengan rasa cinta itu. Tapi kalau sudah berumah tangga, itu kita berusaha membangun cinta. Karena tentu dengan satu dan lain perkara, cinta itu lama-lama ya berkurang juga. Maka bagaimana rumah tangga itu membangun cintanya? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ternyata dalam rumah tangga cinta itu bukan I love you, aku tidak bisa hidup tanpamu. Cinta itu apa Bapak Ibu? Kalau sudah berumah tangga, cinta itu jangan lupa bayar token listrik. Cinta itu jangan lupa bayar uang sekolah anak. Cinta itu bicara soal kepedulian dan perhatian terhadap keluarga. Kalau tidak ada perhatian dengan keluarga, berarti kamu tidak cinta terhadap saya. Itu rumah tangga. Itu cinta dalam rumah tangga. Cinta itu bukan mencari kesempurnaan di dalam pasangan, tetapi cinta itu adalah menerima kekurangan pasangan dan melengkapi, menyempurnakan kekurangan itu. Itu menikah ya. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana membangun cinta di tengah-tengah rumah tangga? Bagaimana membangun cinta di tengah-tengah keluarga dalam rumah tangga Kristen? Saya bilang, pakai cinta kasihnya Kristus yang Kristus berikan kepada kita. Kita kenal Kristus, bagaimana kita pakai kasih Kristus dalam rumah tangga kita. Cinta yang konsisten, cinta yang berkomitmen, ya, yang tidak pernah berkesudahan, yang selama-lamanya, yang tidak pernah memandang muka, yang tidak pernah memandang latar belakang seseorang, yang tidak pernah merendahkan orang lain, yang senantiasa berkorban dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu cinta yang diajarkan dan diberikan Kristus bagi umatnya. Kristus tidak pernah memperhitungkan kekurangan dan kelemahan, tidak pernah. Bahkan ketika kita yang harusnya mati karena dosa kita, Kristus menyelamatkan kita. Dia berkorban untuk kita. Itu cinta yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka pakai cinta itu dalam rumah tangga. Percaya sama saya Bapak Ibu Saudara, rumah tangga yang didasari oleh cinta Kristus, rumah tangga yang senantiasa mementingkan kasih Kristus dalam hidupnya, ya pasti tidak akan berkesudahan. Mau ada badai, mau banjir bandang, mau topan menerpa, percaya sama saya, itu tidak akan menggoyahkan rumah tangga kalau mementingkan kasih Kristus. Kenapa? Karena seorang suami kalau ia mementingkan kasih Kristus dalam hidupnya, dia tidak akan mengorbankan kebahagiaan keluarganya hanya karena kepuasan diri.
Kristus dalam rumah tangganya, dia tidak akan mengorbankan kebahagiaan dan masa depan keluarganya hanya demi agendanya pribadi. Tidak akan. Karena dia tahu bahwa Tuhan memberikan standar yang tinggi bagi para suami, yaitu Kristus sendiri. Makanya kalau dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti untuk Tuhan, karena Kristus itu menyelamatkan tubuh. Seorang suami diberikan standar yang tinggi, Bapak Ibu Saudara, yaitu mengacu pada Tuhan. Kalau suami mementingkan kasih Kristus dalam rumah tangganya, dia tidak akan mau mengorbankan kebahagiaan keluarga. Begitupun sebaliknya, seorang istri kalau dia mementingkan kasih Kristus dalam rumah tangganya, dia tidak akan mau dikuasai dengan kemarahan, kebencian, kecurigaan yang tidak mendasar terhadap suaminya. Kalau dia cinta Kristus, ya, seorang istri yang mementingkan kasih Kristus, dia tidak akan mendahului emosinya dari perkataannya. Kalau dia mementingkan kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, saudara-saudara bermaksud akan melaksanakan pernikahan. Tetapi sebagai orang Kristen, saudara tidak layak melangsungkannya seperti cara pernikahan orang kafir. Sebab itu dengarlah firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menjadikan manusia, berfirmanlah Dia, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi dia yang sepadan dengan dia. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia berbuat zina. Dan barang siapa mengambil wanita yang meninggalkan suaminya kecuali karena zina, dia berbuat zina juga. Oleh sebab itu yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Demikianlah firman Allah kepada laki-laki, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jangan marah kepada mereka, tetapi perlakukanlah mereka dengan penuh cinta kasih. Hormatilah mereka sebagaimana pewaris kehidupan yang kekal. Selanjutnya demikianlah firman Tuhan kepada wanita, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah perilaku istri itu tulus, sopan, lemah lembut, dan penuh kedamaian. Perilaku seperti itulah yang dikehendaki Tuhan dan sesama manusia. Karena itu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, penuh cinta kasih, keramahan, dan kerendahan hati. Hendaklah kamu saling membangun dan saling mengasihi. Jauhkanlah kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah. Tetapi yang terutama, hendaklah kamu saling mengasihi, sebab kasih itulah ikatan yang paling sempurna. Dan biarlah damai yang daripada Allah menguasai hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan
supaya Dia yang menguasai hati dan pekerjaanmu. Saudara telah mendengar firman Tuhan tentang dasar pernikahan orang Kristen. Sekarang saya bertanya kepada pengantin pria, Ruben Daniel Simanungkalit. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Tesalonika Hutapea menjadi istrimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hati dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dan menanggung kelemahannya yang ada? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerima semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan dia. Kini saya bertanya kepada pengantin perempuan Tesalonika Hutapea yang telah dipilih saudara Ruben Simanungkalit menjadi teman hidupnya. Bersediakah saudara di hadapan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini menyaksikan bahwa saudara menghendaki Ruben Simanungkalit menjadi suamimu? Bersediakah saudara mengasihi dia dengan segenap hatimu dan berbuat dengan segala kekuatanmu? Dan bersediakah saudara bersama-sama dengan dia melakukan kehidupan yang kudus? Bersediakah saudara untuk mengerti dia? Dan maukah saudara berjanji bahwa saudara tidak akan menceraikan atau meninggalkan dia sampai kematian akan menceraikan kamu kelak? Apabila saudara menerimanya semuanya itu dengan hati yang ikhlas, jawablah dengan dia. Sekarang saya memintakan saudara berjabatan tangan sebagai tanda perjanjian saudara. Saya adalah hamba Tuhan yang memberitakan firman-Nya kepada saudara dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Saya mengatakan yang dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Terimalah berkat dan karunia dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya. Juga Alkitab sebagai dasar pernikahan dan rumah tangga kalian dipakai, ya.
awolongi diolimu, ikon anjuanmu, sasune magaleona, togu maibana, lawan alat marhuria, somon Tuhan Yesus, marhuriana, olinai, saudunan somoni, masangat maduhari, boru-boruan, ingat mahatani Tuhan, Tuhan sinondukmu, walaupun asa sona, tumboru di raja, na berjumpa si madua, gak bisa darinya, si tiruan di hurinya, oh linai, meledak kosongoni, masalah nako rasmi. Amin, amin, amin. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang telah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kami. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.